Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Teman-teman yang lain responsif ya. Sudah, Kak. In? Oh, Sudah oke. Kak, sudah terlihat. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kita langsung mulai nih ke topik yang akan kita bicarakan. Tapi sebelumnya aku izin ya, teman-teman, biar kita suasananya pagi ini nggak terlalu eh, canggung, kaku, dan terlalu profesional gitu. Karena yang akan kita bahas memang akan berat, jadi kita bawa santai aja. Izin aku bakal manggil teman-teman dengan sebutan teman-teman gitu ya. Kemudian izin aku juga akan menyebutkan aku menyebutkan diriku sebagai aku ya, nggak saya. Jadi kita pagi ini mainnya asik aja deh. Karena eh, kalau pembahasan kita berat, maka kita harus bawa asik aja gitu ya. Oke. Sebelumnya yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah keamanan praktik dari jurnalisme online. Di sini aku pilihkan, yaitu judulnya adalah Think Before You Publish. Karena teman-teman ini bermainnya di dunia jurnalistik, di dunia media. Nah, makanya perlu banget nih kesadaran untuk kita itu kembali berpikir sebelum kita melakukan sesuatu apapun itu. Baik mengklik sesuatu, mempublish sesuatu, maupun dalam memposting sesuatu, semuanya di dalam dunia digital ini kita perlu memikirkan ulang sampai pikir-pikir-pikir dulu deh. Bahkan sampai 5 kali pun kita harus tetap kritisi lagi apa yang harus kita lakukan di dalam dunia online ini. Maka dari itu, di sini yang akan kita bahas adalah cyber awareness-nya, kesadaran dalam keamanan digitalnya untuk teman-teman yang ada di dunia jurnalistik, begitu. Oke. Eh, karena katanya tak kenal maka tak sayang, karena tadi sudah dikenalkan sedikit ya sama Miss Desi, tapi baru sedikit, jadi di sini aku akan memperkenalkan diri lebih lengkapnya. Jadi aku sebetulnya dulunya kita aku ketemu sama Miss Desi itu di Jogja karena sebelumnya aku berdomisili di Jogja dan memang aktif di komunitas yang ada di lokalan Jogja yaitu Jogja Cyber Security. Karena memang bidang aku ada di cyber security. Nah, kemudian karena aku merasa aku tertarik untuk mendalami cyber security, tapi karena aku sendiri adalah seorang perempuan, nah aku pengen membuat komunitas nih yang di sini aku namakan yaitu Sivestigators, di mana ini merupakan community yang digunakan untuk memberdayakan perempuan dalam kita belajar ilmu yang kita kolaborasikan antara cyber security dengan investigative journalism. Nah, ini bagiannya teman-teman nih kayak. Kemudian daripada itu aku juga beberapa kali mengisi untuk mentor, instruktur maupun speaker dan pembicara lainnya dalam security. Karena di sini ada Women in Cyber Security dan juga Women in Security. Eh, Jauh daripada itu, aku juga pernah menjalani internship di Subdit 5 Siber di Treskrimsus Polda DIY, di mana waktu itu jadi Forensic Investigation, dan yang sekarang sedang aku jalani juga Digital Forensic Analyst, yang mana perusahaannya tidak bisa disebutkan. Jadi untuk saat ini background aku ada di Digital Forensic. Cybersecurity itu cukup luas ya, role-role di dalamnya itu cukup luas. Kalau teman-teman mungkin cybersecurity akan mikirnya, ah pasti hacker gitu ya. Tapi enggak, di dalam cybersecurity itu masih banyak role-role yang eh, memang terbagi-bagi untuk job desk-nya. Dan di sini lebih ke digital forensik, di mana itu eh, apa ya, dia fokusnya itu lebih ke bukti digital untuk verifikasi integritas dari bukti digital ini untuk persidangan dan untuk lebih ke penegakan hukumnya. Begitu deh. Nah, tapi daripada itu semua, teman-teman, jadi kalau dilihat mungkin agak serem gitu ya backgroundnya. Tapi sebenarnya eh, aku tuh bukan hacker, jadi kalau dengernya cybersecurity itu pasti hacker, enggak. Jadi sebenarnya aku malah lebih ke orang yang suka ngestalk atau ya stalking ya. Kadang kan kalau dibilang katanya cewek itu suka stalking bakal sampai ke akar gitu. Nah,
Bisa dibilang aku kayak gitu deh. Karena mainnya di digital forensik dan OSIN. Nanti kita akan eh, belajar lebih dalam itu OSIN seperti apa. Oke. Nah, first of all, jadi dimanapun itu, materi tentang cyber security akan selalu ada disclaimer ya. Baiknya adalah akan selalu ada disclaimer karena apa yang kita pelajari ini terkait dengan ilmu yang merupakan pedang bermata dua, bisa digunakan untuk kebaikan maupun bisa disalahgunakan. Jadi aku minta teman-teman untuk kita sama-sama setuju dulu nih, kita sama-sama berkomitmen bahwa sesi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini semuanya tujuannya adalah hanya untuk pendidikan, hanya untuk edukasi. Jadi apabila teman-teman menerapkan ini atau mengimplementasikan ini dengan menyalahgunakan atau di luar dari sesi ini, maka itu akan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, mungkin Oke, Kak, teman-teman kalau punten. setuju nih, Di ya, kami kebetulan slide-nya masih slide satu yang tampil begitu. oh, oke, ini sudah berganti belum ya? Sekarang masih slide satu. Oke, sebentar. Aku stop sharing aja dulu ya. Eits. Ya, sekarang udah tampil di slide ketiga, betul. Oke, sudah tampil slide kedua, tapi di tempat. Oh, oke, oke. Sebentar. Oh, ternyata ini bentuknya video. Oke, maaf teman-teman. Wah, gimana ini ahli digital tapi kok gaptek juga ya. Oke, oke. Ini yang disclaimer udah ya. Oh, berarti tadi yang sorry. Bagian perkenalan juga nggak kelihatan ya? Enggak, Kak, nggak kelihatan. Oke, untuk sekarang sudah kelihatan ya? Sudah bisa dilihat, Nah, Kak. jadi ini ya untuk perkenalannya tadi yang aku bilang hacker itu bukan bukan hacker gitu ya. Jadi lebih ke eh, orang yang kerjaannya itu sebenarnya lebih ke stalk dan karakter dari sebuah identitas maupun orang maupun subjek tentu gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin nanti kan apa aja sih yang selama ini aku lakukan, mungkin teman-teman bisa cek ya ke LinkedIn yang sudah ada di QR ini. Mungkin kalau teman-teman berat untuk kita connect di LinkedIn juga boleh banget. Lanjut, sebentar. Ini ya untuk disclaimer-nya, seperti yang tadi aku bilang bahwa mungkin kita bisa sama-sama tekankan komitmen di sini teman-teman gak menyetujui bahwa sesi ini digunakan untuk tujuan edukasi. Gimana? Kira-kira setuju nggak nih? Kalau setuju mungkin boleh dikasih reaction jempol ya. Jempol nih. Kalau setuju boleh dikasih reaction jempol dong. Oke, kita sambil lanjut ya. Oke. Aduh, sorry, sorry. Nah, mungkin teman-teman akan berpikir ngapain ya kita anak-anak jurnalis, anak-anak jurnalistik, jurnalism, ngapain tahu aja dari terkait dengan mana Nah, di sini aku mau kita samakan persepsi itu nih ya. Jadi ada tiga tuh akan di yang akan dituju dari pagi hari ini, di mana di sini dari awal adalah aku ingin mengubah mindset teman-teman yang mungkin dari tadinya berpikir bahwa keamanan digital itu tanggung jawab menjadi mindset juga dari integritas jurnalis, di mana memang dengan
transformasi digital sekarang apa-apa sudah digitalisasi ya. Kita mau Sorry, Kak apa-apa Tiara, juga. sepertinya Ya, slide-nya nggak bergeser ya? Atau dibantu share screen saja? oh Biasanya kalau boleh Canva mungkin. seperti itu. Ini harusnya sudah Ini slide yang keempat ya. bagian. Saya coba bantu share Iya, screen ya Kak ya. Bantu share screen aja dari boleh dong. Fadli ya. Uh, Kalau di Canva kan suka begitu. Slide-nya yang tadi ya. Iya, sudah saya kirim ke Fadli. Oke, oke. Canva tuh suka begitu. Iya ya, oke, Kadang oke. suka stuck. Sorry ya, Kak Tiara ya. Enggak apa, enggak apa-apa. Oke, malah Sudah muncul Kak? aku nih yang minta maaf teman. Belum. Gimana dengan sekarang? Oke, oke, sudah muncul. Ya, sudah. Coba saya turun dulu. Tadi sudah sampai yang Setelah disclaimer ya. iya, setelah disclaimer. Hmm, waduh, kelihatan ya isinya apa aja yang bakal kita bahas. Sorry Kak, tadi saya baca dulu sedikit. Oke. Nah, iya, yang itu. Nah, yang ini. Mission. Nah, ini dia. Jadi misi yang akan kita bahas ya ini. Oke, sudah bisa dilanjut ya? Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih Mas Fadli. Oke, jadi seperti yang tadi sudah aku sampaikan bahwa tiga tujuan yang akan kita capai pada sesi pagi hari ini, yaitu dari pertama kita mengubah mindset bahwa keamanan digital itu bukan cuma tanggung jawab IT aja ya. Kalau yang tadinya berpikiran bahwa keamanan digital atau cyber security ya cuma tanggung jawabnya IT aja, itu urusannya orang IT. Tapi kita ubah menjadi keamanan digital juga bagian dari integritas jurnalis. Kemudian daripada itu, kita kan juga melihat bahwa di era yang sudah menjalani transformasi semua serba digital gitu kan. Kita mau kemana-mana, kalau nggak bawa HP malah justru bingung ya kan. Kalau kita nggak bawa dompet nggak apa-apa gitu biasanya. Tapi sekarang kalau udah nggak bawa HP, justru bingung nih. Mau bayar apa-apa sudah pakai digital gitu kan. Nah, maka dari itu eh, digital itu bukan orang aja. Karena kita semua sudah menggunakan internet. Kita sudah menggunakan digitalisasi. Maka dari itu ya pastinya keamanan digital juga tanggung jawab semua yang menggunakan digital itu sendiri. Di mana kita juga harus menerapkan atau meningkatkan lagi dari sisi awareness-nya, di mana ada sense of urgency yang kita juga sudah sangat familiar ya dengan ancaman dari cyber security ini. Mungkin teman-teman kalau melihat dulunya akan melihat hacker atau hacking itu beneran apa enggak sih? Tapi sekarang hacking itu benar-benar sudah sering terjadi ya, baik dari hacking yang secara dasar maupun hacking-hacking yang tingkatnya sudah tingkatan lanjut. Itu sudah sering kita dengar beritanya di Indonesia sendiri. Dan di sini karena tadi aku dengar dari Miss Desi katanya ada tugas yang teman-teman lagi kerjakan ya. Nah, di sini aku juga kasih bonus agar teman-teman bisa memverifikasi dari berita-berita yang mungkin ditemukan, baik informasi maupun apapun itu dari digital ini, dari dunia online ini, supaya teman-teman tidak termakan hoax, tidak termakan berita palsu dan lain sebagainya, baik penipuan dan banyak lagi ya cyber attack yang menyerang. Jadi teman-teman bisa mungkin nanti menerapkan dari tips-tips yang akan aku bahas nanti agak menuju ke akhir sih. Oke, kita mungkin lanjut dulu Mas Fadli. Boleh di next. Kita sudah berbicara tentang saya yang mengeri.
jurnalis, ini aku ambilkan beberapa poin yang perlu teman-teman mungkin tahu ya sebagai pengantar dari apa aja sih ancaman-ancaman cyber yang sebenarnya sudah pernah terjadi di Indonesia sendiri. Jadi di tahun 2020 itu dari Tempo.co sudah pernah diretas. Walaupun ini hanya sekitar 5 menit ya. 5 menit jadi dari websitenya Tempo.co itu diretas diganti webnya menjadi hack by gitu loh. Jadi sudah diganti tampilannya menjadi tulisan-tulisan yang disisipkan oleh hacker ini. Kalau waktu itu sih eh, alasannya si hacker ini kemungkinan adalah terkait dari politik juga ya. Jadi Tempo.co ini dinilai atau dianggap hanya menyiarkan berita yang eh, itu saja maksudnya yang mendukung suatu pihak gitu. Jadi peretas ini inginnya Tempo.co ini memberikan berita yang sesuai dengan apa realnya gitu sih. Tapi untuk bagaimana di dalamnya sana kita tidak tahu seperti apa. Kemudian di tahun 20 ini juga ada doxing terhadap jurusan. Di doxing itu merupakan ilegal yang mereka menyebarluaskan tanpa izin informasi pribadi atau identitas pribadi dari salah seorang atau subjek tertentu. Jadi kalau semisal teman-teman merasa nih ya mungkin ada seseorang yang menyebarkan atau temannya nih menyebarkan nomor telepon teman-teman tanpa izin, itu sebenarnya sudah masuk doxing juga. Tapi biasanya doxing ini eh, lebih lengkap lagi lah. Informasi yang di-share atau yang disebarkan itu bisa dari nama, kemudian NIK, alamat, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung dan lain sebagainya yang mana itu merupakan informasi-informasi pribadi yang sangat penting ya untuk kita verifikasi identitas dan lain sebagainya. Begitu. Maka dari itu memang ini patut sih kalau untuk dilaporkan karena itu ranahnya sudah melanggar batas dari perlindungan data pribadi yang saat ini sudah berlaku di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang PDP begitu. Dan kemudian di tahun 2023 sampai 2024 ini kemarin kan sudah mulai ya setelah COVID gitu ya sudah mulai banyak sekali apa ya hoax yang mengarah ke ranah politik karena di sana eh, apa namanya musimnya nih lagi menjelang pemilu. Nah, tapi di tahun 2023 sampai 2024 ini sudah mulai kebagian nih dengan AI dan deepfake. AI yang semisal seperti bisa mengubah gambar dari misalnya artis begitu, diubah dengan foto kita, ya itu sudah mulai banyak ya hoax-hoax politik yang di tahun 2023 sampai 2024 itu lumayan menyesatkan begitu. Kemudian di 2025 ini, lonjakan deepfake-nya itu semakin meningkat lagi. Dengan kita melihat juga ya tren-tren di TikTok, di Instagram, itu kan kita pakai Gemini AI, ChatGPT untuk membuat deepfake dari foto-foto kita sendiri, begitu kan ya. Sudah banyak ya, mungkin teman-teman juga sering melihat lah ya, familiar dengan eh, AI yang kita kirimkan foto kita, kemudian dia akan edit mungkin dengan couple atau dengan artis yang kita inginkan begitu. Nah, itu sebetulnya juga termasuk lonjakan dari deepfake yang mana itu sebetulnya eh, merupakan ancaman yang serius sih. Mohon maaf, ini tolong ya teman-teman jangan dicoret-coret. Oke, jadi di waktu Suaranya hilang, Kak. Maaf. maaf, Ya, sudah ada. oke, cek. Sudah masuk ya? Suaranya masuk?
Nggak suka. Oke. Mas Fadli ini gimana bisa dihilangin gak ya eh, coretannya? Kayaknya co-host atau host deh yang bisa hapus. Kalau enggak yang bikinnya itu Kak, yang hapus. Soalnya saya Minta nggak tolong ada dihapus ya. tools untuk hapus ini. Oke, bisa next Mas Fadli. Baik. Nah, oke, kita lanjut lagi. Berarti kita juga bisa menyimpulkan ya bahwa di zaman yang sudah era digitalisasi ini, jurnalis juga bisa menjadi target yang strategis. Karena apa? Serangan digital itu mungkin kalau teman-teman berpikirnya ya hacker mungkin gabut gitu ya. Hacker lagi pengen uji kemampuannya, tes skill gitu. Tapi enggak juga. Serangan digital saat ini, hacking, itu juga bisa eh, membahas tentang kendali atau berada di atas atau berdasar pada kendali atas narasi atau kepercayaan publik, bisa berbau politik dan lain sebagainya begitu. Jadi nggak serangan digital ini nggak semata-mata karena hacker lagi gabut atau mereka lagi pengen tes skill aja gitu. Sekarang sudah eranya sudah disusupi dengan bukan disusupi ya, tapi sudah bertransformasi ke digitalisasi. Jadi semuanya dengan lebih mudah bisa dilakukan dengan melalui digital. Jadi isu-isu politik atau apapun yang berbau untuk influence itu bisa dilakukan secara digital dan itu bisa berpengaruh juga untuk berdasar kepada serangan digital ini dasarnya kemana begitu. Dan beberapa mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan serangan-serangan digital yaitu ada di sini phishing, spyware, doxing dan hoax. Nanti ada ada penjabarannya juga. Jadi kalau phishing itu kita mungkin teman-teman aku yakin lah sudah pasti nggak ada yang nggak pernah kena phishing. Pasti semuanya juga sudah pernah kena phishing karena ini merupakan apa ya serangan digital yang paling mudah paling sering dilancarkan oleh attacker-attacker karena mereka itu nggak terlalu effort untuk masih effortless lah untuk membuat phishing ini karena mereka tinggal menjebak aja. Mereka membuat link jebakan, kemudian disebarkan begitu kepada target-targetnya. Kemudian juga ada spyware di mana ini ya seperti mata-mata yang ada di dalam HP kita gitu ya. HP, laptop, dan device kita lainnya. Kemudian doxing, seperti yang tadi sudah aku bilang, ini eh, menyebarluaskan data pribadi kita, kemudian ya pastinya hoax ya teman-teman pasti juga malah mungkin lebih sering memerangi hoax ya pada aku gitu. Oke mungkin Mas Fadli bisa kita next dulu. Nah kita bahas satu persatu yang pertama dari phishing ya. Phishing itu seperti ini teman-teman. Dia bisa di email, bisa di message yang seperti WhatsApp ataupun Telegram, Facebook dan lain sebagainya itu semuanya sudah sering sekali ya, sudah sering sekali disisipi dengan pising-pising dari oknum-oknum ini. Nah, bentuknya ya seperti ini. Memang mereka kalau kita anak-anak muda, anak-anak Gen Z ini, aku yakin lah kita akan bisa membedakan di eh, mana sih yang merupakan phishing, mana sih yang merupakan memang asli dari pihak resmi. Tapi ketika itu menyasar pada orang tua kita atau mungkin orang-orang yang awam dengan IT atau awam dengan teknologi, itu mungkin aja masih bisa kena jebakan-jebakan seperti ini. Karena memang yang dimainkan dari phishing ini adalah social engineeringnya. Yang dimainkan adalah sisi dari psikologi korbannya. Mereka dibuat percaya, dipaksa untuk segera melakukan mengakses atau melakukan konfirmasi dan lain sebagainya dengan bahasa yang mungkin eh, terkadang memang masuk akal gitu. Apalagi dengan era sekarang sudah AI sudah sangat masif ya.
AI sudah sangat masif untuk membantu, ini juga bisa disalahgunakan untuk membantu phishing ini. Jadi narasi yang disebutkan itu bisa sangat masuk akal dan terkadang memang kita juga mungkin aja ketipu gitu. Tapi ya harapannya teman-teman mungkin bisa tetap waspada lagi apabila melihat link-link yang nggak jelas kayak gini. Apalagi depannya tuh udah HTTP tuh, nggak ada S-nya. Biasanya kalau HTTPS itu masih kemungkinan aman. Tapi kalau HTTP itu udah deh, mending nggak usah. Mending jangan dibuka deh, karena itu udah pasti ada sesuatu di dalamnya karena itu pun tidak tersertifikasi oleh Google sebagai laman yang aman begitu untuk kita akses. Kemudian eh, kalau untuk phishing ini karena sudah sangat familiar di kehidupan sehari-hari ya mungkin kita bisa next aja ya cukup segitu. Selanjutnya, nah ini nih yang bahaya banget nih, spyware. Mungkin teman-teman enggak dengan spyware ini yang bentuknya seperti apa sih? Tapi di lain sesi, aku juga pernah mempraktikkan ya. Mungkin nanti kalau kita punya sesi yang offline gitu ya, kita bisa bertemu langsung, bisa nih aku kasih tahu dan simulasikan secara langsung bahwa spyware itu sebenarnya ada loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu file APK yang biasanya dikirim melalui WhatsApp, biasanya dibungkus dengan undangan pernikahan gitu-gitu ya, itu juga ada spyware-nya. Jadi kalau itu sudah terinstal di dalam HP kita, eh bisa kita bisa attackernya ini, pelakunya ini bisa mengakses apapun, bisa mengakses kamera, mikrofon, kemudian apa yang kita ketikkan itu dia bisa melihat semuanya. Kemudian dari pesan semua aplikasi layar secara full itu sudah bisa di take over. Dan ini aku kasih ciri-cirinya sedikit supaya teman-teman juga mulai waspada nih. Jangan-jangan sekarang sudah ada begitu ya yang terkena malware jenis spyware itu. Semoga nggak ada sih ya. Cuma ini hanya untuk jaga-jaga kalau semisal teman-teman device-nya mungkin rasa kinerjanya itu jadi lambat, dia kemudian baterainya jadi cepat habis, terus ponselnya cepat panas padahal nggak dipakai yang terlalu berat. Kemudian mungkin sering muncul ikon-ikon aplikasi yang tidak dikenal. Mungkin kayak eh, ada apa sih titik-titik yang gambar apa sih namanya? Lampu. Sensor yang di atas itu biasanya ada kayak warnanya merah atau hijau. Itu biasanya juga menjadi menjadi ciri-ciri ya. Nggak selalu itu berarti spyware, tapi itu menjadi tanda-tanda gejala bahwa device teman-teman mungkin aja ada spyware di dalamnya. Tapi ya mungkin nanti bisa dicek masing-masing apakah ada aplikasi yang ternyata ini double nih. Nah, itu perlu dicurigai sih. Mana yang kalau semisal itu double bisa dihapus dulu deh dua-duanya baru nanti teman-teman install lagi yang resmi dari App Store atau Play Store begitu. Kita lanjut, boleh di next Mas Fadli. Nah, ini dia doxing. Mungkin kalau doxing ini eh, cukup ramai ya akhir-akhir ini dengan kejadian kita yang di akhir Agustus kemarin itu banyak yang ngedoxing alamat informasi pribadi dari beberapa anggota DPR gitu ya sampai akhirnya didatangi rumahnya. Itu memang beneran terjadi. Dan karena memang Indonesia ini tingkat ke apa ya tingkat ke keamanan dari data pribadinya itu 3 dari 10 sudah dengan Bismillah teman-teman. Jadi memang mudah sekali untuk kita tuh dapat informasi pribadi dari seseorang. Itu hanya melakukan hacking sedikit, kita sudah dapat banyak sekali. Bahkan nggak perlu hacking yang terlalu gimana-gimana, itu kita sudah dapat banyak informasi-informasi yang powerful. Nah, seperti ini. Ini memang tujuannya adalah mereka ya tanpa izin ingin menyebarluaskan informasi seseorang begitu saja sih. Ini biasanya memang eh, ada dendam, ada sesuatu yang melatar belakangnya pasti
tentang kejahatan begitu ya, bukan bukan bermaksud. Tapi terkadang ada juga nih doxing yang itu datangnya bukan dari attacker, justru malah dari diri kita sendiri. Nah, biasanya apa ya? Kalau anak-anak zaman sekarang nggak cuma anak-anak zaman sekarang, tapi kayaknya seluruh manusia ya punya keterkaitan, punya em, sudah turun-temurun ini seringnya oversharing gitu. Terkadang kayak hanya sekedar em, ngucapin ulang tahun atau kita ulang tahun terus di-post di Instagram, di story WA dan lain sebagainya. Itu juga salah satu termasuk dari penyebaran data pribadi. Karena di situ ada data pribadi kita seperti misalnya, oh berarti kita lahirnya di tanggal sekian. Kalau semisal di kuenya itu ada lilin angka umurnya berapa, berarti kan tinggal dikurangin aja. Berarti tahun lahirnya sekian. Nah, dia sudah dapat tanggal lahir kita. Nah, itu lebih bahaya lagi kalau semisal password dari akun-akun kita pakainya pakainya tanggal lahir. Itu masih banyak ya orang-orang yang pakai tanggal lahir karena biar lebih mudah diingat gitu ya. Oke, mungkin kita bisa next, Mas Fadli. Nah, ini nih. Sebenarnya ini ada videonya, tapi karena sebenarnya ini ada videonya, tapi karena yang aku kirim ke Miss Desi tadi itu bentuknya PDF, jadi nggak bisa di-share ya. Harusnya tadi di Canva aku masih bisa. Ini merupakan bentuk deepfakes ya, hoax yang dia itu di video ini bilang bahwa saya lagi bagi-bagi iPhone gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan wajahnya Pak Prabowo dan suaranya juga suara Pak Prabowo. Tinggal narasinya itu yang kita buat atau kita arahkan. Nah, di sini digunakannya untuk penipuan juga nih. Kita lagi giveaway iPhone gratis gitu kan ya. Dengan wajahnya Pak Prabowo. Tapi kalau ini sengaja nih bajunya kan scan habis gitu ya. Ini bajunya anak-anak Gen Z gitu ya. Kalau bajunya mungkin yang lebih profesional, itu akan semakin mirip lagi. Karena suara dan mukanya aja udah sesuai gitu. Nah, inilah yang membuat penipuan atau cyber attack ini semakin masif lagi dengan AI, ya AI yang disalahgunakan, itu jatuhnya adalah deepfakes gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu kita tadi bahas dari sisi cyber attack-nya. Kita sudah bahas dari serangan sibernya. Nah, sekarang kita masuk nih ke sisi jurnalismnya, teman-teman. Nah, kalau yang selama ini mungkin secara generalnya dari sisi jurnalistik itu dibagi dari tiga tahapan ya. Ini sebagai poin prioritasnya aja. Kita bagi ke dalam tiga tahapan, yaitu dari pengambilan sumber atau source collection, kemudian dieksekusi lagi, kemudian menjadi production dan communication, dan masuk ke tahap terakhir yaitu distribution dan publication. Nah, kalau kita ngomongin tahap-tahap ini, kira-kira di mana sih eh, risknya itu ada, titik di mana kerentanannya itu kira-kira ada di mana? Nah, jadi di setiap tahap ini punya potensi serangan yang berbeda-beda dan pastinya dengan tingkatan yang em, lebih tinggi lagi, maksudnya dari low, high, low, medium maupun high gitu ya, tingkatan potensi serangannya. Tergantung eh, dari bagian-bagian apa sih yang diserang gitu. Nah, kita lanjut dulu dari stage satu yaitu source collection. Em, di sini kita punya resiko yang memungkinkan kalau serangan itu terjadi pada tahap ini. Nah, mungkin aja nih dalam tahapan jurnalistiknya teman-teman akan terjadi seperti ini. Yang pertama ada akun narasumber palsu gitu ya. Sudah banyak kan ya impersonation atau eh, attacker-attacker yang mengimpersonasi
mengimpersonasi. Aduh, susah banget ya. Oke. Jadi sudah banyak ya pelaku-pelaku yang impersonasi kayak sosok-sosok yang tokoh-tokoh terkenal gitu. Bahkan dosen-dosen pun terkadang sudah mulai diimpersonasi begitu. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan narasumber-narasumber yang teman-teman hubungi itu ternyata juga merupakan impersonasi dari narasumber si asli ini. Mereka adalah bagian palsunya begitu. Kemudian bisa juga terjadi saat pengiriman atau transaksi dari bukti ini yang mungkin bentuknya dari zip atau PDF atau JPG itu sudah disisipi dengan malware atau virus gitu ya. Mungkin bahasanya yang lebih general adalah virus ya. Malware ini juga ya virus lah kalau lebih gampangnya. Dia kepanjangan dari malicious software. Itu virus-virus atau aplikasi berbahaya begitu. Nah, biasanya juga ini memungkinkan kalau disisipi dalam kayak ada PDF yang ternyata dia sudah disisipi malware atau file foto yang disisipi malware itu juga sudah banyak ya, teman-teman. Jangan mungkin teman-teman berpikir, ah ini kayaknya belum realistis lah. Sudah banyak kok. Bahkan aku pun, walaupun aku orang cybersecurity, aku tetap sering banget terkena seperti ini. Maka dari itu ya kita harus punya apa ya cyber hygiene-nya yang memang lebih kuat lah, apalagi kalau berhadapannya sama dunia-dunia cyber security seperti ini yang memang lumayan serem lah ya. Nah, selanjutnya ada metadata atau metadata dari foto atau video yang bisa membocorkan lokasi liputan. Jadi mungkin gampangnya kalau teman-teman HP-nya iPhone nih ya, itu kan bisa dilihat ya, ada location yang tertanam di dalam suatu foto. Ada geotaggingnya yang kalau tidak dimatikan, itu bakal kelihatan informasi device-nya, kemudian terlihat juga informasi lokasinya. Nah, nggak hanya dari iPhone, tapi kalau semisal kita nyalakan eh, lokasi geotagging di dalam settingan kamera kita, maupun Android kemudian juga device laptop itu juga semuanya akan tersimpan begitu. Jadi kalau kita buka metadata dari foto atau video itu akan terlihat di mana sih lokasinya, diambil dari device apa sih dengan settingan-settingan yang memang di situ terlihat semua. Nah, maka dari itu memang ini perlu untuk dihilangkan dulu metadatanya nih. Mungkin dengan gampangnya ya teman-teman bisa matikan settingan geotagging yang ada di kamera begitu sih. Kemudian nah ini nih, aktivitas jurnalis teman-teman itu juga bisa dipantau. Jadi malah ini ada kemungkinan kalau teman-teman lagi menyelidiki suatu subjek, bisa ada kemungkinan teman-teman malah diselidiki balik begitu. Karena mungkin aja mereka sudah sadar bahwa sedang dipantau nih. Dan kalau kita nggak melakukan dengan tahapan-tahapan yang aman dan lebih anonim gitu, itu ada kemungkinan bahwa kita bisa diosin balik atau kita diselidiki balik lah. Oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya. Nanti ada tahapan di mana kita akan bahas OSIN secara lebih lengkapnya ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke stage 2 di bagian production dan editorial risk ya. Di sini maksudnya adalah saat produksi dan untuk bagian communication yang lebih ke internal dari redaksinya begitu ya. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa dokumen berita itu kalau tidak dienkripsi atau tidak dikunci begitu, ya bisa terkena potensi serangan juga. Maupun dia masuk ke email atau masuk ke cloud yang kayak Google Drive dan lain sebagainya. Kalau tidak dikunci ya, maka akan tetap ada kemungkinan atau potensi dari serangan begitu. Nah, kemudian juga ada yang lebih rawan lagi nih. Kalau semisal data yang penting ini seperti bukti atau lain sebagainya yang memang itu penting khusus gitu. Kalau semisal masuknya ke grup WA atau Telegram gitu, itu akan rawan bocor. Bisa di screenshot sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa di forward.
maupun diinfiltrasi juga gitu ya teman-teman. Nah, kemudian, nah ini nih yang mungkin teman-teman juga mulai agak skeptis ya bacanya. Laptop pribadi tidak diupdate. Nah, itu juga merupakan celah dari malware. Karena biasanya updatean dari kayak aplikasi, kemudian updatean dari software kita, misalnya iOS atau Android, itu biasanya merupakan apa ya, penyempurnaan dari bug-bug yang ada di versi sebelumnya. Jadi kalau semisal di zaman sekarang ini ditemukan bug dari versi Android, website medianya itu jadi target untuk defacing atau tampilannya itu diganti, di deface gitu, ditimpah dengan miliknya si hacker gitu, atau redirection, dialihkan. Jadi kalau semisal kita mau pencet ke website yang harusnya kita tuju nih, tiba-tiba dialihkan ke website judul. Itu banyak kan ya yang seperti itu ya. Nah, biasanya memang attacker-attacker atau hacker itu yang melakukan ya seperti itu. Mereka meredirection website-website tertentu agar larinya malah ke website yang bukan seharusnya begitu. Kemudian bisa juga ada potensi ancaman di sini yaitu seperti yang tadi ya. Ini karena memang menyasarnya sebetulnya sebetulnya sama aja, tapi ini lebih ke tahapan yang dimana yang disasar adalah perusahaannya atau skalanya lebih tinggi, bukan lagi personal atau diri kita masing-masing begitu. Karena kalau tadi masih di tahap produksi mungkin dari sisi masih ke konsepnya, itu yang diserang bisa perorangannya. Tapi kalau di sini sudah menjadi ke publikasi atau distribution, yang diserang adalah tingkatan yang lebih luas lagi skalanya. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah kita bahas dari tiga tahapan yang memungkinkan ada potensi serangan di sana, eh, kita mungkin bisa ambil nih ya mindset atau eh, pemikiran yang poin-poin utamanya adalah apa aja sih. Nah, di sini kita samakan mindset lagi dan ethics-nya bahwa keamanan digital itu jadi bukan cuma urusan orang IT ya, tapi ini merupakan etika profesi karena semua core, semua lini kehidupan begitu sudah menggunakan era digitalisasi. Sehingga keamanan digital ya dibutuhkan semua orang, bukan lagi cuma untuk orang IT aja. Selanjutnya adalah untuk melindungi sumber dan data itu sama pentingnya dengan teman-teman melindungi narasi berita. Jadi kalau data atau source yang tadi teman-teman ambil itu eh ya itu sama aja pentingnya kayak kalau semisal kita orang-orang IT ini, orang-orang cyber itu melindungi sumber dan data, samalah pentingnya seperti teman-teman melindungi narasi eh, nar- itu, narasi berita itu kan outputnya, tapi dalam prosesnya itu teman-teman juga menggunakan sumber dan datanya. Kemudian ada juga verifikasi sebelum percaya, bahkan jika sumbernya terlihat resmi. Karena belum tentu narasumber yang teman-teman hubungi itu ternyata memang narasumber atau bukan gitu ya. Bisa aja mereka impersonasi. Jadi perlu diverifikasi dulu, perlu di cross check lagi benar atau tidak informasi terkait subjek maupun apapun itu ya, berita hoax atau tidak, kemudian informasi terkait subjek, orang, dan lain sebagainya, maupun dari kita sendiri begitu ya, itu perlu diverifikasi. Selanjutnya, jangan kirim file atau data sensitif lewat kanal publik atau obrolan biasa. Jadi kayak semisal teman-teman mengirim data sensitif lewat grup WA, grup Telegram, itu kan merupakan obrolan apa ya, tempat untuk kita messaging biasa gitu ya. Perlu untuk menggunakan tempat-tempat yang lebih terenkripsi atau lebih terkunci gitu ya. Lebih apa ya? Maksudnya adalah eh, lebih bersifat rahasia untuk hal-hal yang ini untuk dalam konteksnya adalah hal-hal yang sensitif ya. Tapi kalau semisal kita mau hanya ngobrol atau hal-hal yang seperti biasanya kita lakukan di WA atau
eh, sosial media lainnya ya tidak apa-apa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu aman 100% karena potensi serangan itu akan ada, akan selalu ada. Pastinya nggak cuma ya kayak, walaupun kita tahu Meta atau WhatsApp itu sudah sangat kuat ya, tapi tetap aja teman-teman. Bisa jadi serangan itu datangnya nggak hanya mereka melalui hacking yang kelasnya berat, tapi bisa jadi kita sendiri yang memberikan aksesnya. Seperti kita yang mengklik link phishing atau kita yang memberikan password atau username yang secara sukarela, itu juga bisa terjadi. Jadi intinya dari semua ini yang paling penting adalah awareness-nya. Awareness yang harus kita tingkatkan dikarenakan memang eh, human human itu titik yang paling tinggi yang harus ditingkatkan, yang harus berkualitas di sini. Yang memegang peran penting adalah humannya. Jadi kalau device itu kita atur dengan human yang memang terpelajar, yang memiliki dasar ilmunya seperti apa ya, itu akan lebih meminimalisir dari potensi serangan yang ada. Begitu. Kita lanjut dulu. Nah, di sini nih, aku mau kasih beberapa tips ya, supaya teman-teman dalam melakukan jurnalistik ini, dalam melakukan apapun kegiatan jurnalismenya, itu tetap aman dari serangan siber ataupun potensi-potensi serangan yang mengincar ranah pribadi kita maupun di dunia digital ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah kita harus memisahkan perangkat pribadi maupun dengan perangkat kerja. Itu udah pasti sih, karena jangan sampai teman-teman itu mengakses kayak film bajakan atau mungkin game-game yang ternyata di dalamnya itu sudah disisipi malware atau ada phishingnya dan lain sebagainya, sudah ada virusnya, tapi teman-teman aksesnya ini di device yang digunakan untuk bekerja juga, digunakan untuk menulis berita, menyimpan sumber atau menyimpan data-data pribadi teman-teman, itu akan sangat berbahaya karena tidak menutup kemungkinan virus-virus yang ada atau yang kita akses dari browser atau mungkin secara tidak sengaja dari iklan-iklan, itu masih ada kemungkinan bahwa mereka bisa masuk ke device kita. Kalau kita mungkin akan ngeklik hal-hal yang kadang kan tangannya suka nggak sengaja keklik ya. Itu masih ada kemungkinan mereka bisa masuk kalau memang eh, tipe virusnya ini yang sekuat itu. Terkadang juga zero click itu ada. Jadi nggak perlu klik dan dia cuma masuk ke device kita, itu bisa langsung masuk dan mengakses langsung di device kita. Makanya perlu banget dipisah antara perangkat yang isinya itu data-data pribadi, data-data atau kerjaan, itu dengan hal dengan device yang dipakai untuk main-main aja gitu ya. Penting juga sih untuk teman-teman membuat. Oh, oke. Terima kasih, Mas Fadli. Oke, siap-siap. Oke, kita percepat ya. Ini penting juga sih kalau teman-teman ingin menerapkannya untuk seperti rekening dan lain sebagainya, kan sekarang sudah semakin digitalisasi, semuanya sudah di internet ya. Jadi kadang satu HP untuk semuanya itu sebenarnya berbahaya, tapi ya kalau nanti udah ada uang untuk beli untuk bisa memisahkan perangkat ya, coba dipisahkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan pakai WiFi publik tanpa VPN. Ini beneran nih. Jadi aku di Jogja pun sering untuk mainan-mainan kayak gini nih. Apalagi teman-teman yang kadang hacker-hacker gabut itu mereka ke kafe dan mereka pakai WiFi-nya untuk apa ya? Ibaratnya kayak mengintip lah, mengintip percakapan atau apapun aktivitas seseorang yang gabung di WiFi itu. Dan itu memang bisa kita kita lihat orang-orang atau hacker-hacker itu bisa melakukan itu dengan mudah begitu. Apalagi wifi-nya itu yang nggak di password atau memang tingkat keamanannya masih rendah. Jadi penting banget teman-teman untuk menggunakan VPN supaya aktivitasnya itu direkam secara anonim. Jadi mereka akan terenkripsi dan nggak ada lah yang
bisa dilihat oleh si hacker ini. Selanjutnya, perlu menggunakan kanal komunikasi yang aman, seperti aplikasi pesan atau email yang mendukungnya enkripsi end-to-end. Eh, WhatsApp itu juga udah end-to-end, tapi banyak yang bilang bahwa WhatsApp itu masih kurang baik, masih kurang aman lah ya. Udah banyak sih kayak Signal dan lain sebagainya yang klaimnya itu komunikasi aman begitu. Tapi ya kita nggak tahu lah ya. Karena setiap apapun itu pasti akan selalu ada potensi serangan bisa terjadi. Selanjutnya, nah ini penting banget sih. Teman-teman perlu menggunakan password manager dan 2FA. Ya mungkin 2FA udah banyak ya yang pakai, tapi password manager ini biasanya belum, masih pakainya di Keep atau di apa sih Notes gitu ya, masih disimpan passwordnya karena biar nggak lupa disimpannya di Notes. Nah itu kalau bisa dipindahkan ke password manager aja supaya kata-kata sandi yang lebih unik ini bisa disimpan secara otomatis gitu dan mereka juga sudah mengamankannya. Selanjutnya, nah ini seperti yang tadi juga selalu update sistem dan backup rutin. Seperti yang tadi, kalau ada versi terbaru itu merupakan versi yang sudah merupakan perbaikan dari versi sehingga itu perlu banget kita terapkan. Dan selanjutnya, nah perlu yang mendukung untuk koneksi aman yang HTTPS. Beda ya antara HTTP dengan HTTPS. Kalau ada S-nya, itu berarti sudah tersertifikasi sebagai laman yang aman. Tapi kalau belum ada S-nya, itu perlu banget dicurigai. Nah, perlu juga nih teman-teman menggunakan browser bisa otomatis memblokir iklan atau memblokir pelacak untuk mengurangi resiko dari tracking balik tanpa izin. Oke, selanjutnya boleh di next, Mas Fadli. Nah, ini nih yang tadi aku bahas OSIN. OSIN itu sebenarnya apa sih ya? OSIN ini merupakan open source intelligence, di mana ini merupakan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi informasi dari sumber terbuka di internet. Jadi sebenarnya banyak data di Google atau di browser gitu yang itu sebenarnya penting dan terkadang kita bakal mendapatkan banyak informasi penting ataupun pribadi dari sana tanpa harus meretas. Bisa kayak di sini ada contoh-contohnya, ada postingan media sosial, situs berita, forum blog dan lain sebagainya. Itu terkadang masih banyak yang ranahnya adalah sebenarnya harusnya nggak boleh diupload di media publik seperti ini. Nah, kita next dulu, Mas. Nah, ini yang perlu nanti teman-teman tadi aku sudah kirim slide-nya ini ke Miss Desi. Nanti mungkin bisa dicoba juga ya, karena di sini aku masukin beberapa tools yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk memverifikasi informasi maupun untuk mencari terkait dari informasi-informasi subjek ya. Nah, di sini ada reverse image search. Jadi kalau teman-teman butuh untuk mengecek apakah foto ini pernah diupload ataukah sudah pernah muncul atau tidak sebelumnya. Itu bisa menggunakan Yandex, TinEye, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa di, ini udah aku masukin linknya, jadi tinggal diklik aja sebenarnya. Kemudian juga kalau semisal teman-teman pengen tahu nih, siapa sih pemilik situs sumber supaya teman-teman bisa menghindari domain bayangan atau situs-situs yang ternyata itu bukan yang seharusnya kita tuju. Jadi teman-teman bisa ngecek dulu nih siapa aja sih siapa pemiliknya dan informasi apa-apa aja yang ada di balik domain ini. Seperti misal kita coba kayak eh, punya aku itu si investigator.id. Itu kalau teman-teman lihat nanti akan ada data, informasi tentang siapa sih yang memiliki situs atau laman ini atau domain ini begitu. Ini bisa dicek di wuis.domaintools.com gitu ya atau di osin.sh. Dan ini yang paling powerful yang perlu banget teman-teman pelajari, yaitu namanya Google Dorking. Ini merupakan sintaks ya. Sebenarnya kayak kode yang gampang lah teman-teman bisa pakai, nggak harus di laptop, di HP juga bisa.
Teman-teman tinggal masukin ada kayak gini nih. Sintaksnya itu kodenya kayak yang dicontoh site.go.id. Go.id itu kemudian teman-teman masukin kata kuncinya, semisal yang mau dimasukin itu nama aku nih ya, Tiara Citra dimasukin ke sini. Kemudian kita masukkan lagi file type-nya, apakah mau dokumen ataukah mau Excel atau PDF, itu bisa semua. Tinggal dimasukin aja, terus di search. Itu nanti akan lebih spesifik terkait apa yang kita cari. Semisal yang dicari tadi adalah nama aku, maka akan muncul semua dokumen atau semua PDF yang menuliskan nama aku di dalamnya. Nah, itu bisa lebih spesifik untuk pencarian kalau teman-teman membutuhkan untuk cek informasi dan lain sebagainya itu bisa banget. Nah, kalau teman-teman nanti butuh banyak sintaks lagi, masih banyak sebenarnya. Ini teman-teman bisa lah ya. Sekarang mah AI udah pinter banget. Nanti cari aja kayak apa ya sintaks untuk Google Dorking gitu. Itu bakal berguna banget sih karena kalau kita cari apapun di Google, biasanya kalau kita ketikan biasa, itu akan muncul yang tidak berkaitan juga muncul. Tapi kalau kita pakaikan tanda petik dua di pinggir-pinggir kata kuncinya, maka pencarian kita akan semakin spesifik lagi. Hasil yang diberikan oleh Google ini akan semakin spesifik. Apalagi kalau dimasukin dengan site.go.id gitu-gitu. Itu semakin spesifik lagi. Nanti boleh dicoba-coba sendiri ya teman-teman. Karena mempersingkat waktu nih. Boleh, next. Nah, di sini aku kasih demonya nih. Sebenarnya bukan demo sih ya, cuma aku sudah pernah melakukan OSINT atau Open Source Intelligence ini untuk eh, mencari lokasi dari foto atau video di sosial media. Yang dimana di sini aku ambil dari selebgram dan ini hanya untuk keperluan edukasi, jadi nggak berbahaya kok. Ayo, kita boleh next. Nah, jadi di sini aku mengumpulkan beberapa foto dari Wizard List ya. Dimana teman-teman mungkin ada beberapa yang udah tahu Wizard List ini kan sosok cewek independent woman gitu, ya. Independent woman yang dia itu lumayan strict akan informasi tentang data pribadinya. Tapi di sini kalau kita melihat secara sekilas, apa sih yang akan bisa diekspos itu atau yang bisa kita baca tuh apa sih? Mungkin ya cuma gitu-gitu aja kan ya. Tapi coba di next. Itu cuma foto-foto biasa aja lah ya. Kayak kita kalau lagi upload di Instagram ya foto-foto estetik gitu kan ya. Boleh di next, Mas Fadli? Cek. Suaranya masuk ya. Mas Fadli boleh di next? Sepertinya Fadlinya yang error. Ya, Oh, oke, oke. sebentar ya. Saya coba hubungi dulu. Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih ya, sambil teman-teman mungkin sambil em, teliti lagi nih, kira-kira apa yang bisa ketahuan, apa yang bisa di-reveal dari foto-foto yang kelihatannya hanya foto estetik gini aja gitu. Oke, Mas Fadli sudah aman belum ya? Bentar ya, Tiara ya. Oke, Sepertinya jaringannya. Oh, sudah. boleh yang di satu slide. Nah, yang ini Kak. Boleh di zoom dong. Nah, ini agak nggak jelas ya teman-teman. Cuma ini aku kumpulkan dari beberapa postingan dari video maupun foto dari Wizard List ini. Dan akhirnya ketemu dia ada foto di sebuah ini sebenarnya kamar mandi gitu ya, toilet hotel yang aku ngeliat lagi nih, ini kayaknya bisa ditelusuri. Dan setelah aku pakaikan reverse image search, itu ternyata ketemu nih lokasinya ada di mana. Dan benar itu merupakan hotel. Jadi di sini ada beberapa ya yang aku tandai. Jadi ada 5 dengan metro, ada showernya di sana, ada bed up, kemudian motifnya itu 14 dinding.
Kemudian kayak di semuanya aku coba cari deh di mana sih kira-kira lokasinya. Dan kalau udah di first image search, ternyata itu mengarahkan ke the Regis Downtown. Nah, kemudian kasih dulu nih bener lokasinya di situ. Dan ternyata memang ini eh, sesuai gitu karena ada foto yang Wiza di dan eh, aku di hotelnya dan ini itu juga identik sehingga oh ternyata memang user ini ada kemungkinan pernah foto di sana dan setelah aku teliti lagi dari alur uploadnya ternyata cukup intens ya, cukup lama. Jadi kayak bulan-bulan gitulah. Dari bulan kesekian, kemudian bulan depannya masih masih ada postingan yang di tempat ini lagi gitu. Jadi lumayan terlihat konsisten, sehingga dapat disimpulkan sekitar sekitar beberapa bulan, sekitar 3 bulanan lah dia pernah menempati hotel ini begitu. Dan untuk sisi etiknya ini aman ya teman-teman, karena sudah 3 tahun berlalu. Jadi postingan terakhirnya itu ada di Februari 2022. Jadi kontennya ini sudah enggak pernah di sana lagi. Pola lokasi pengambilan kontennya juga sudah bergeser ke lokasi lain gitu. Jadi ini aman, tapi ini hanya membuktikan bahwa apa yang kita posting di sosial media itu nggak sepenuhnya hanya ditelan mentah-mentah sama orang, hanya seperti yang kita lihat seperti itu aja, tapi bisa didalami juga oleh beberapa orang yang mungkin punya ilmunya. Nah, OSIN akan membongkar yang seperti ini. Ini juga bisa diterapkan untuk verifikasi misalnya artikel atau berita-berita dan informasi yang kita temui di dunia online ini ya, teman-teman. Itu. Oke, mungkin next sudah terakhir. Oke, begitu mungkin ya yang bisa disampaikan dari sesi ini. Ya harapannya teman-teman walaupun eh, bidangnya adalah di jurnalism, tapi teman-teman juga berhak untuk mendapatkan keamanan digital. Jadi harapannya cyber awareness ini bisa kita terapkan sama-sama. Nggak cuma hanya aku yang ada di dunia IT, tapi teman-teman juga dalam berdigitalisasi sudah dengan ilmu dari cyber awareness-nya dan punya tingkat awareness yang mungkin akan di-upgrade nggak hanya sekarang tapi kedepannya akan selalu di-upgrade. Oke, mungkin segitu yang dapat aku sampaikan. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Tiara. Tadi sudah berbagi bagaimana cara kita supaya bisa tetap safe, aman gitu ya selama kita mencari data dan juga menjalankan peran sebagai jurnalis. Tentunya sekarang gitu ya, kita main jurnalisan gitu ya dalam mata kuliah ini. Oke teman-teman, kita kasih reaksi terbaiknya hari ini untuk apresiasi kita yang sudah kita menyimak dengan penuh terkait dengan pematerian yang disampaikan oleh Kak Tiara. Baik, saya yakin teman-teman sudah punya pertanyaan terkait tadi gitu ya. Barangkali mau dipakai buat ngecek-ngecek selingkuhan kekasihnya. No, no, teman-teman ya. Tadi education purpose only. Teman. Jadi pastikan teman-teman tadi menyikapi edukasi yang disampaikan sama Kak Tiara secara sikap, secara bijak ya. Karena tadi ini memang eh, sebagai apa ya amunisi kita. Barangkali kita nanti ke depan bisa bertindak sebagai jurnalis yang lebih aware dan juga paham terkait dengan keamanan siber setidaknya untuk diri kita pribadi sebagai jurnalis. Langsung saja kalau begitu teman-teman kita punya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aktifkan fitur raise hand dan berkenalan sebelum bertanya begitu. Nah langsung nih Amanda langsung raise hand mangga langsung aja on mic-nya Amanda. Oke, perkenalkan nama saya Amanda Rahmagusina, biasa dipanggil Amanda, panggil aja Amanda. Di sini saya mau tanya Kak, Kak Tiara kan memang apa namanya, emang tadinya di bidang investigasi kayak gitu-gitu di jurnalistik. Nah, tapi pernah gak sih Kak Tiara atau temen rekan-rekan kerja Kak Tiara tuh yang ngalamin kebocoran data atau kayak peretasan akun, kayak diri sendirinya tuh pernah gak sih mengalami itu? Nah, tapi kalau misalnya emang pernah, biasanya apa sih yang harus dilakukan pertama kali kalau misalnya kita
akunnya kertas gitu. Gitu sih, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Amanda. Kak Tiara mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Langsung aja ya, langsung Oh, dijawab aja silakan. daripada kelupaan nanti. Oke, makasih Kak Amanda. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Aku pun juga pernah kok mengalami itu. Tapi kalau untuk yang aku alami sebelum ini adalah spyware ya. Sebetulnya dia lebih Hmm, ke spyware. Jadi rananya lebih tinggi lagi, lebih advance. Karena yang melancarkan itu memang hacker yang jago gitu. Tapi kalau yang biasanya menyasar ke teman-teman mungkin yang di kehidupan sehari-hari kita familiar itu peretasan akun yang kayak Instagram atau akun-akun yang biasanya sosial media ya. Nah, itu juga aku pernah sih, sebenarnya aku juga pernah. Eh, yang pertama kali paling penting dilakukan itu sebenarnya adalah kita kita ini nih. Jadi kan biasanya Instagram itu eh biasanya terkoneksi dengan email. Biasanya terkoneksi dengan email, dengan nomor HP, dan lain sebagainya yang merupakan eh, akun-akun milik kita yang sudah kita koneksi sendiri gitu kan ya. Nah, kalau bisa itu teman-teman pastikan nih sebelum nih ini kita ngomongin dari sisi pencegahannya dulu nih ya. Kalau bisa pastikan bahwa email dan nomor HP yang teman-teman masukkan di sana itu memang masih aktif dan masih teman-teman gunakan sampai sekarang. Jadi jangan sampai kalau nanti ternyata kehack, teman-teman mau memulihkannya itu nggak bisa karena emailnya ternyata sudah tidak terhubung, sudah nggak punya aksesnya ke email tersebut. Jadi kalau bisa email yang ada di sana itu tetap teman-teman bisa akses gitu. Dan biasanya kalau semisal kita sudah terkena, misal nih akunnya IG-nya kehack, itu kalau bisa langsung segera ganti passwordnya sebelum mereka yang ganti password kita. Itu sih. Tapi biasanya mereka itu pakainya bot, jadi sudah cepat banget lah. Sudah cepat banget, apalagi kalau semisal eh, apa namanya email kita itu sudah nggak kita bisa akses. Itu mereka akan langsung ganti dengan seenaknya aja gitu, karena mereka akan ganti email kita dengan emailnya mereka. Jadi kalau bisa sekali notification apa ya? Notification biasanya ada ya. Kalau semisal ada login activity yang suspicious gitu yang nggak diketahui, mencurigakan. dicurigai, biasanya akan langsung muncul. Kalau bisa segera langsung diganti passwordnya sebelum mereka yang ganti password kita. Dan perlu kita ketahui juga sih, karena biasanya peretasan itu terjadinya karena apa? Kalau peretasannya akun, biasanya terjadi karena kebocoran data maupun karena ah biasanya terjadi karena kebocoran data. Kebocoran data ini bisa terjadi karena apa? Kebocoran data bisa terjadi karena diri kita sendiri yang memberikan datanya atau orang lain yang memberikan. Nah, kalau semisal konsepnya adalah seperti phishing tadi, ya, itu biasanya kita sendiri yang memberikan datanya. Kita biasanya phishing itu lamannya sudah di style yang mirip banget seperti ini. Dan mereka akan masukkan di situ ada kolom untuk login seperti masukin username, masukin password gitu. Nah, kalau kita masukin di situ sesuai sama akun kita, maka itu tidak akan langsung login, tapi itu akan tersimpan ke database mereka. Sehingga setelah itu ini akan login nggak itu sih. Dan kita memang waspada, jangan sampai kita terkena jebakan phishing yang sampai kita memberikan sukarela gitu ya, password dan username kita. Malah kalau bisa ya eh, jangan sampai kayak gitu, dan kalau bisa memang apa namanya tuh FA, itu Mhm. FA itu penting banget. Sehingga kalau semisal ada suspicious activity login, itu akan langsung meminta verifikasi apakah itu benar kita atau enggak. Sebenarnya kalau sekarang itu hacking yang sudah untuk peretasan akun, kalau akunnya sudah 2FA dan dan passwordnya itu sudah kuat, itu sudah susah sekali kok Kak Amanda. Jadi kemungkinannya hanya dari kita yang memberikan sendiri datanya. Jadi makanya perlu untuk awareness ini perlu ditingkatkan, dan
mawas diri itu memang perlu banget sih di dalam bersosialisasi, bermedia sosial, begitu. Baik, itu tadi jawabannya buat Kak Amanda. Terima kasih banyak. Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Cukup, cukup. Nah, terima Oke, kasih cukup banyak. ya. Terima kasih kembali. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sembari menunggu, saya ada yang tertarik nih Kak Tiara. Terkait tadi tuh yang menarik adalah ternyata lewat postingan-postingan kita sendiri kan bisa memperoleh data-data yang ternyata itu tuh berfungsi gitu ya untuk teman-teman orang di luar sana yang punya maksud jahat gitu kan. Apakah ini artinya kita perlu mengubah cara kita bersosial media gitu kan? Biasanya kita ya udah ya hari ini upload sesuatu terserah kita gitu. Terutama kalau kita ingin merayakan teman-teman kita yang berulang tahun segala macam. Nah, sekarang kita jadi mikir dua kali nih kalau ada yang ulang tahun. Nah, apakah kita akhirnya bersosial media harus no face no case gitu ya, anonim 24 jam ataukah seperti apa nih gitu ya perilaku bersosial media yang bijak gitu untuk memproteksi keamanan digital kita nih, Kak? Oke, ini pertanyaan bagus banget sih Mas Fadli. Apalagi ini teman-teman kan juga kita semua Gen Z nih ya. Semua serba gitu, upload foto gitu kan ya. Jadi sebetulnya bukan perlu di bukan perlu diubah ya, tapi diperbaiki dari sisi mindsetnya bahwa apapun yang memang nggak perlu diupload atau yang mengarah ke data-data pribadi kita itu yang nggak perlu diupload. Kayak misalnya ulang tahun tadi itu perlu diawasi juga sih ya. Kita perlu pikirkan lagi ini memang apakah kita perlu nih untuk diucapin orang banyak mungkin ya supaya Hmm. diucapin orang-orang teman-temannya gitu ya. Jadi akhirnya kita membuka data pribadi kita yang terkait dengan tanggal lahir tadi itu. Itu perlu dipikirkan ulang sih. Apakah teman-teman mau seperti itu atau enggak. Tapi ya sebenarnya nggak ada yang ngelarang kalau kita ngasih informasi palsu di internet gitu. Kayak sosial media kita itu informasinya palsu itu juga nggak ada yang larang gitu. Kita nggak perlu pakai nama asli di internet juga nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada kewajiban untuk itu kecuali akun-akun yang terregistrasi dengan verifikasi identitas resmi. Itu kan memang ranahnya udah pribadi ya, akun-akun pribadi gitu. Tapi kalau untuk sosial media, selain untuk branding, kita nggak perlu untuk branding yang mengarahnya ke ranah karir dan profesional gitu ya. Itu kita nggak perlu menggunakan data-data yang memang pribadi dan bener-bener banget gitu, yang asli-asli banget tuh sebenarnya nggak perlu sih. Makanya banyak dari hacker-hacker itu kan mereka pakainya anonimus gitu kan. Banyak juga yang sudah menerapkan sekarang no face no case gitu kan ya. Kemudian juga memang ada namanya sok papet ya yang perlu kita bangun supaya tetap aman lah di dunia digital ini. Tapi kalau ngomongin seperti itu, apakah berarti kita aman? Ya enggak juga. Tetap akan ada celah yang pastinya akan selalu dicari sama hacker-hacker gitu. Jadi kalau mereka nggak dapat dari sosial media kita, mereka akan putar lagi cari dari tempat lain. Jadi sebenarnya memang nggak akan ada yang aman di dunia internet ini ya. Jadi kalau mau aman, jangan pakai HP, jangan berinternet. Sudah bisa sih untuk kita mencari tempat aman. Jadi kita yang harus pintar-pintar untuk menyaring informasi yang kita share di publik maupun menyaring informasi-informasi yang private itu harus kita keep sendiri gitu. Seperti aku nggak taruh nama panjangku di sini karena kalau aku ngelihat nama-nama teman-teman semua di sini dan aku cari nama panjang, nama lengkapnya, itu aku bisa tahu data pribadi lengkapnya juga sih. Jadi maka dari itu aku juga nggak taruh namaku yang lengkap di sini. Cuma mungkin kalau diperdalam lagi tetap akan ketahuan karena ya di dunia internet ini kita kan banyak memberikan data kita ke pemerintah, kemudian ke hmm, seperti platform-platform juga menyimpan data-data kita. Jadi ya nggak ada tempat aman memang. Nah, iya sih. Jadi ternyata memang kita bertaruh dengan data selama kita memang terlibat di dunia Mungkin digital harus ini ya diubah, Kak ya. diubah cara
Mm. Jadi mengembalikan sosial media itu buat apa dulu kali ya Kak ya? Karena Betul, kadang-kadang suka silap nih kehidupan nyata sama kehidupan sosial media itu kita gabung-gabungin. betul, betul. Makanya Oke, boleh baik. teman-teman tuh buat persona gitu ya, persona dari dirinya sendiri gitu di sosial media ya. Kan kalau semisal ternyata di asli nih orangnya introvert banget gitu. Tapi ternyata di sosial media dia berlaku so ekstrovert. Kan nggak apa-apa, nggak ada yang melarang itu. Itu malah lebih bagus sih membuat persona diri diri kita di dunia digital supaya orang-orang ya kayak alter lah ya, ibaratnya kayak alter kita buat alter akunnya kita sendiri gitu. Besok Oke, kalau baik. Nah, ultah kasih kado aja. Ya iya, nggak betul-betul, nggak usah diucapin di snapgram. Jadi karena nanti orang-orang tahu, wah ini berarti jangan-jangan passwordnya pakai tanggal lahir nih gitu. nah, iya itu dia ya. Kita mau nanti aksi nyata teman-teman merayakan dengan ngasih kado aja ya. Jadi jangan lagi ngucapin mulai sekarang kayaknya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tira ya. Berarti kita perlu lagi nih mengkritisi lagi cara kita bersosial media supaya terdeteksi keamanan digital yang mungkin punya potensi gitu ya dari apa yang kita lakuin. Ternyata data-data kita bisa diretas begitu. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit. Teman-teman yang mau bertanya boleh kembali aktifkan fitur raise hand-nya dan memperkenalkan diri setelah dipersilakan. Atau mungkin ada teman-teman yang ternyata pernah mengalami begitu, mengalami serangan atau akunnya pernah. Mungkin boleh juga di-sharing di sini. Siapa tahu bisa aku kasih tips yang seharusnya bagaimana begitu. Saya Kak izin bertanya. Nah, silakan. Perkenalan dulu ya, Kak Umar. Oke, perkenalan saya Umar Halim Jindan dari kelas 7B. Mau bertanya ini tadi tapi sebelumnya saya tadi sempat ngelek jaringannya jadi saya eh, kayak ikut beberapa bagian doang. Jadi mohon maaf ya Kak kalau misalnya yang saya tanyain tadi udah dijelasin atau belum, saya jadi nggak tahu. Eh, Gini Kak, pertanyaannya tuh ada nggak sih Kak tanda-tanda di HP atau di laptop kita jika terkena phishing gitu atau dihack sama orang, dan gimana sih Kak cara cara hal kecil untuk mencegahnya gitu? Tadi kan saya baru dengar tuh update di update ya. Oh iya, oke oke. Iya itu pertanyaannya sih Kak. Makasih. Langsung dijawab aja ya. Boleh, Kak, silakan. Oke, Mas Umar. Jadi sebenarnya tadi udah ada ya ciri-ciri kalau semisal HP kita terkena spyware gitu, terkena eh, malware yang bisa memata-matai. Tapi kalau semisal untuk ciri-ciri eh, HP kita itu terkena phishing atau enggak. Jadi phishing itu kan sebetulnya jebakan yang secara langsung. Kalau kita klik link, maka kita akan langsung masuk ke phishing itu. Kemudian eksekusinya bagaimana sesuai dengan phishing itu menargetkan untuk mendapatkan apa. Kalau semisal dia menargetkan untuk mendapatkan username dan password, ya maka kalau kita kasih, ya berarti itu akan langsung selesai di sana gitu. Mereka yang akan langsung login ke akun kita. Tapi kalau semisal kita masukkannya lebih dalam lagi ya, mungkin yang masih tetap harus verifikasi seperti ke bank gitu. Kalau ini konteksnya adalah akun bank, mungkin mereka akan melakukan eksekusi yang lebih dalam lagi dengan telepon kita. Kemudian nanya-nanya sesuatu, mengaku dari pihak bank atau mengaku dari eh, tempat-tempat resmi begitu. Kemudian mereka akan menggali lagi informasi-informasi kita yang memang penting kayak kayak nama ibu kandung, kemudian tempat tanggal lahir dan banyak lagi sebagainya, kemudian alamat, domisili dan lainnya. Itu pasti mereka akan mencoba juga sampai akhirnya mereka meminta untuk verifikasi dari kode OTP. Biasanya begitu sih. Nah, kalau udah ada kelihatan tanda-tanda yang mereka itu urgensinya kayak nyuruh buru-buru gitu, udah kayak
eh, nyuruh segera banget gitu, kayak udah bener-bener yang gawat, darurat banget, banyak banget lah, kilahnya banyak banget, skenario-skenarionya yang kayak nyuruh buru-buru banget gitu. Itu biasanya udah pasti indikasinya ada eh, mana yang bukan. Tapi kalau yang mungkin tadi maksudnya Mas Umar itu bentuknya adalah serangan yang langsung menyasar ke HP kita, yang kita eh, bukan ke orang gitu ya. Itu mungkin kayak malware, seperti yang tadi sudah aku bilang, misal kayak undangan pernikahan yang dibalut dengan eh file APK malware, virus yang dibalut dengan undangan pernikahan, terus juga PDF nggak jelas gitu ya. Itu biasanya kalau masuk ya tanda-tandanya HP kita cepat panas, kemudian baterainya tuh cepat banget habis, padahal nggak dipakai kerja yang terlalu berat gitu. Terus juga ada indikasi biasanya mereka menyusup ke HP kita sebagai aplikasi resmi. Jadi semisal Instagram di HP kita ada dua tuh. Itu perlu kita cari tahu nih, mana yang Instagram beneran atau mana yang Instagram masuk nih. Atau mungkin itu aplikasi yang ternyata merupakan virus gitu. Itu perlu kita lihat lagi, kita diaudit di HP-nya, apakah jangan-jangan sudah ada aplikasi kedobel di sana. Kalau kedobel, segera hapus aja dulu dua-duanya, baru nanti install ulang lagi dari resmi. Jangan banget aplikasi yang itu di kayak WhatsApp, WhatsApp GB dan lainnya karena waktunya juga terbatas ya. Dan kita lebih ke jurnalistik jadi nggak aku sampaikan di sini gitu. Mungkin gitu sih Mas Umar. Eh, iya, sangat jelas sih, Kak. Cuman ini saya tuh juga punya teman, Kak, yang ya pernah inilah, pernah ngehack-hack juga. Dia juga ngasih tips ke saya kalau misalnya eh, mau tahu HP kita ke hack tuh dari penyimpanan ruang, kan. Misal HP kita mau didiemin, sebelum didiemin itu ruang penyimpanan dibersihin. Terus kalau nanti tiba-tiba nambah, berarti HP kita lagi kehack. Itu apa efektif, Kak? Apa bener maksudnya kayak gitu? Eh, betul sih, cuma kadang kita juga kadang kan nggak sadar ya penyimpanan kita, storage kita itu tinggal berapa gitu kan. Jadi kayak agak susah gitu ya. Karena terkadang kalau tiba-tiba memang baru dapat kiriman video di WhatsApp tiba-tiba banyak ya, storage-nya akan tetap nambah gitu kan. Jadi mungkin kalau lebih enaknya ngelihatnya ya dari storage, kalau tiba-tiba lebih cepat full gitu ya itu bisa jadi indikasi juga. Tapi eh, kalau memang yang HP-nya sering full nih storage-nya, kayak HP aku juga sering full storage-nya, jadi susah gitu membedakannya. Ya, mungkin bisa dibedakannya dengan ini sih, dengan audit apakah ada aplikasi yang kedobel yang ternyata itu virus atau di CCTV virus, atau mungkin dicek, dilihat dari sensornya, karena biasanya sensor itu benar-benar sesuai sih. Sensor itu biasanya memang sesuai dengan apa yang sedang dilakukan aktivitasnya gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Oke. kembali Mas Umar ya. Tadi pertanyaan terkait dengan tanda-tanda kalau perangkat kita diretas gitu. Jadi kita mungkin bertanya-tanya ada pojok-pojok hijau di HP itu apa? Nah, itu adalah indikasi ya Kak ya. Kalau misalnya mikrofon dan lokasi kita tuh sedang diakses. Jadi perhatikan kira-kira kita lagi buka kamera nggak nih? Kira-kira kita lagi buka mikrofon nggak nih gitu. Untuk mengetahui ini kenapa tiba-tiba nyala mikrofonnya gitu. Nah, itu patut dicurigai begitu. Baik, itu tadi adalah sesi tanya jawab dan juga paparan materi dari Kak Tiara untuk kita semua. Boleh teman-teman kasih reaksinya? Tap-tap layarnya Kakak. Nah, udah banyak yang tap-tap ya. Ada yang lope, ada yang trompet. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Dan juga terima kasih banyak Kak Tiara yang tadi sudah berbagi dengan kita dalam sesi jurnalisme online hari ini. Spesial ya, di Zoom hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita akan sama-sama dikembalikan dulu ke Miss Desi. Ada yang ingin disampaikan. Mangga, Miss Desi.
Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya dan narasumber kita, Kak Tiara ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini sampai hampir pukul 11, 2 SKS ya, mengisi di kelas jurnalisme online. Selamat datang dan ya semoga nanti bisa bersilaturahmi langsung ya ke jurusan komunikasi penyiaran Islam di UIN Siber, Syekh Nurjati Cirebon. Kebetulan ada sematan istilah siber gitu di sini. Namun di sini kita fokusnya memang lebih ke budaya digital. Nah, makanya concern keamanan ini menjadi suatu awareness yang perlu ditanamkan juga kali ya ke teman-teman semuanya, ke sivitas akademik baik dosen maupun mahasiswa. Dan teman-teman nggak usah overthinking ya. Tadi sepertinya overthinking sekali. Terus kita gimana harus bermedia seperti itu. Ya karena cyber security, keamanan siber ataupun cyber attack itu nggak bisa kita hindari ya. Itu realitas yang membersamai kita selama bermedia. Eh, Walaupun kita pun terkesan berhati-hati gitu ya bermedia, toh data pribadi kita kayaknya juga sudah apa ya sudah ada backup data yang disimpan baik itu ke aplikasi secara tanpa sadar kita masuk login menggunakan email kemudian juga ke platform-platform tertentu jadi saya rasa data kita memang sudah tersebar gitu ya namun nah di sini yang perlu menjadi awareness ya bagaimana agar kita tidak secara sadar oversharing gitu ya tentang data pribadi kita. Mungkin next time teman-teman perlu untuk membedakan mana data pribadi dan juga data yang memang worth it untuk disebar seperti karya-karya ya kan teman-teman di sini memang banyak konten kreator, banyak teman-teman jurnalis juga yang lebih banyak datanya itu dalam bentuk karya, karya jurnalistik, karya konten digital. Nah, mungkin itu akan lebih worth it untuk disebarkan sebagai bentuk fungsi media massa juga. Tapi kalau data pribadi ini yang perlu teman-teman eh, tahu batasnya seperti apa gitu ya. Terima kasih Tiara sudah memberikan insight kepada kami dan teman-teman yang penelitiannya mungkin tentang keamanan digital ataupun jurnalisme online bisa menjadikan Kak Tiara mohon izin mungkin nanti kalau misalkan ada yang menghubungi Kak Tiara boleh untuk jadi informan ahli seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Dengan senang. Boleh ya, iya. Jadi tujuan saya mengundang beberapa pakar, praktisi, dan juga teman-teman jurnalis gitu kan ke mahasiswa agar ketika pengumpulan data di lapangan yang memiliki konsep atau mungkin ya kajian yang serupa ya bisa menjadikan narasumber yang saya undang ini menjadi informan ahlinya seperti itu. Dan ya, Kak Tiara bersedia. Terima kasih semuanya. Mungkin mohon izin kita dokumentasi dulu ya. Oke. Saat Boleh teman-teman yang belum on cam dulu kali scan ya. dulu ya. Terima kasih juga Fadli. Luar biasa, Fadli ini juga konten kreator ya. Amin, amin, Miss. Merintis, Miss. Tapi jangan overthinking ya Fadli ya. Kalau Fadli ini lebih banyak menyebarkan konten-konten karyanya. Amin. Oke, kita eh, dokumentasi dulu dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua, boleh gayanya KPI mungkin? Ya. Satu, dua, tiga. Oke, ada tiga slide ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Itu saja untuk perjumpaan kita hari ini. Mungkin dari Tiara, ada yang mau disampaikan terakhir sebelum ditutup dan sebelum kita berpisah? Oke. Iya, betul. Betul ya, Mbak Desi. Jadi aku juga lupa. Jadi dari tadi malah menakuti teman-teman semua ya akhirnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Karena ya eh, dengan walaupun cyber serangannya seperti itu, nyatanya aku juga masih eh, punya Instagram, nggak anonimus ya. Tetap kita harus tetap eh, apa ya beradaptasi dengan perkembangan zaman ini karena kalau kita nggak beradaptasi ya justru nanti jadinya kita yang ketinggalan gitu kan. Jadi eh, dengan adanya digitalisasi ini bukan berarti kita harus memusuhinya, tapi kita harus merangkulnya supaya
dengan adanya digitalisasi ini kita bisa mudah seperti AI tadi walaupun banyak yang menyalahgunakan tapi kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Kemudian untuk potensi-potensi serangan dengan adanya awareness yang tadi kita sama-sama sudah semakin teman-teman juga semakin menyadari, semakin mawas diri ini dalam bersosial media, ya harapannya itu akan menjadi eh, apa ya panduan untuk modal lah ya, modal untuk teman-teman bisa merangkul digitalisasi ini. Begitu sih. Oke, mungkin seperti itu Mbak Desi. Terima kasih aku sudah diberikan kesempatan buat sharing di sini. Ya, sama-sama sukses selalu Sevestigator ya. Teman-teman bisa kepo. Iya, Jadi Sevestigator tuh pemenang fellowship di Jogja kemarin dan disupport oleh International Media Support juga. Boleh kepoin gitu untuk bisa belajar lebih lanjut tentang cyber security dari Women in Engineering ya. Tiara Citra. betul. Terima kasih, saya izin pamit. Begitu saja ya. Saya pamit, selamat beraktivitas. Kak Tiara juga selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam Miss Desi warahmatullahi dan Kak wabarakatuh. Tiara. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah. Boleh live ya, silakan Tiara. Thank you. Teman-teman semuanya silakan live. Thank you so much. Untuk tugas mingguan nanti saya info lebih lanjut ya. Baik, Miss, siap. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Beda aja.